Oke. Sudah siap ya? Nah, materi kita tadi sudah saya sistematika karya ilmiah. Sebelum kita mulai materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Mas Randy, silakan dipresentasikan hasil dari pemikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yasin Nurdiansyah dari kelompok 4. Untuk anggota kelompoknya ada saya, kemudian Randy Agustia, Kevin Ricky, Fernando, dan Elton Bolu Manggal. Untuk yang kita akan bahas adalah sistematika karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Kata karya ilmiah pada pembentukannya berasal dari dua kata, yaitu kata yang berarti sebagai sebuah usaha, upaya, perbuatan, atau juga penciptaan. Sementara itu, kata ilmiah dapat diartikan sebagai sesuatu yang memuat ilmu atau pengetahuan yang telah memenuhi kaidah keilmuan. Secara harfiah, karya ilmiah dapat didefinisikan sebagai sebuah karya yang lahir atau tercipta dari sebuah proses keilmuan yang dihasilkan melalui pekerjaan penulisan. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada artikel, kedua makalah, ketiga ada skripsi, kemudian kertas kerja atau work paper, ada paper, ada tesis, dan yang terakhir ada disertasi. Untuk artikel sendiri adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif tentang suatu masalah atau peristiwa. Biasanya artikel jenis ini disebut juga sebagai artikel opini yang dapat kamu baca di surat kabar ataupun majalah. Makalah. Untuk makalah adalah suatu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Dalam penyelesaiannya, makalah juga mengandalkan data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Skripsi. Skripsi karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana S1. Skripsi merupakan karangan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisinya. Sistematika karya ilmiah. Pertama ada bagian pembuka, kemudian pendahuluan, ada pembahasan, metode penelitian, hasil penelitian, penutup, dan yang terakhir adalah bagian penunjang. Bagian pembuka, yang pertama ada sampul dan halaman judul, yang kedua halaman pengesahan, yang ketiga kata pengantar, yang keempat daftar isi, dan yang terakhir adalah abstrak. 1. Sampul dan halaman judul. Sampul merupakan lembar pertama dari bagian muka penulisan karya tulis ilmiah. Bagian ini berisi judul penelitian yang menggambarkan isi sebuah laporan penelitian. Judul ditulis dengan huruf kapital yang posisinya pada halaman sampul tepat di tengah-tengah atau simetris. Berikut ini adalah contoh sampul dan halaman skripsi. Lanjut ke kedua, halaman pengesahan. Lembar pengesahan atau lembar legalitas merupakan lembar yang terdapat pada bagian awal karya tulis. Lembar pengesahan bertujuan untuk menjelaskan adanya rekomendasi serta pengesahan karya tulis. Pada lembar tersebut dituliskan nama pihak yang berkaitan atau relevan dengan karya tulis yang dibuat. Berikut ini adalah contoh halaman pengesahan pada skripsi. 3. Kata pengantar. Kata pengantar adalah bagian dalam karya tulis ilmiah yang memuat ungkapan-ungkapan rasa syukur dan rasa terima kasih dari penulisnya. Umumnya, kata pengantar terletak di awal karya tulis atau sebelum daftar isi dan memuat beberapa bagian penting seperti pembukaan, isi, dan penutup. Ini adalah contoh dari kata pengantar. Daftar isi. Daftar isi merupakan sekumpulan urutan bab dalam sebuah karya tulis yang
berfungsi untuk mempermudah pembaca dan memberikan struktur karya tulis yang jelas. Ini adalah contoh dari daftar isi pada skripsi. 5. Abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Dalam abstrak biasanya sudah terkandung inti murni dari pembahasan yang ada dalam dokumen. Tidak ada penambahan tafsiran, opini, dan interpretasi lain dalam penulisan abstrak. Abstrak biasa ditemukan pada karya ilmiah. Berikut ini adalah contoh dari abstrak. Untuk bab pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kevin Ricky Fernando. Pendahuluan, latar belakang. 2. Perumusan masalah. 3. Pembahasan hasil pembatasan masalah. 4. Tujuan penulisan atau karya ilmiah. Latar belakang adalah karya ilmiah yang berisi alasan mengapa alasan diangkat dalam karya ilmiah. Di dalam latar belakang dicantumkan argumentasi mengapa satu topik pilih. Di latar belakang mengungkapkan bukti, data, konsep, dan hubungan antara variabel teks terkait dengan topik. Seperti ini contoh latar belakang makalah. Lanjut. 2. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik diangkat oleh penulis. Jadi rumusan masalah memuat pertanyaan yang hendak dijawab oleh penulis melalui karya tulis ilmiah. Kata tanya yang dipakai oleh penulis dalam membuat rumusan masalah biasanya adalah mengapa, bagaimana, dan apa. Lanjut. Seperti ini contoh rumusan masalah. Lanjut. 3. Pembahasan atau pembatasan masalah. Secara umum, pembatasan masalah adalah ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi oleh peneliti yang disebabkan masalah yang terlalu luas atau lebar yang bisa mengakibatkan penelitian itu tidak bisa fokus. Oleh karena itu, batas diperlukan supaya penelitian bisa memberikan hasil yang tepat. Lanjut. Seperti ini contoh pembatasan masalah. 4. Tujuan penulisan karya ilmiah. Adapun tujuan penulisan karya ilmiah yang paling utama adalah untuk melatih penelitian berpikir kritis, komprehensif, dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan baru. Selain itu, penulisan karya ilmiah juga mempunyai tujuan lain. Yuk, lanjut. Seperti ini contoh tujuan penulisan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Randy tentang pembahasan. Ayo. Pembahasan 1. Landasan teori. 2. Kerangka pemikiran dan argumentasi keilmuan. 3. Pengajuan hipotesis. 1. Landasan teori. Ketika akan membuat sebuah karya ilmiah, baik berupa skripsi maupun artikel ilmiah, maka Grametz akan perlu membuat landasan teori. Landasan teori sendiri ialah teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Grametz, sehingga landasan teori tersebut nantinya dapat menjadi dasar analisis untuk dapat menjelaskan faktor yang ada. Ya, lanjut.
ini adalah contoh dari landasan teori makalah. Dua, kerangka pemikiran dan argumentasi keilmuan. Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dan fakta, observasi dan kajian kepustakaan yang akan dijadikan dasar dalam kegiatan penelitian. Dalam definisi tersebut, kerangka berpikir dibuat untuk identik untuk karya tulis ilmiah. Biasanya sudah mulai disusun sebelum melaksanakan kegiatan penelitian yang memuat semua variabel penelitian yang akan dilakukan. Dan ini contoh kerangka pemikiran makalah. Kerangka pemikiran. Tiga, pengajuan hipotesis. Hipotesis berawal dari dua kata, yaitu hipo, belum tentu benar, dan tesis, kesimpulan. Menurut sekarang 2005-47 mendefinisikan hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkap dalam bentuk pertanyaan yang dapat diuji. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang didasarkan teori di mana dugaan tersebut merupakan jawaban sementara atas problem yang dikemukakan atau yang akan dipecahkan. Lanjut. Contoh pengajuan hipotesis. Ya, bisa dilihat. Ya, lanjut. Metode penelitian. Secara umum, metode penelitian merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang nantinya dapat dianalisis untuk keperluan tertentu. Setelah itu, solusi dari permasalahan yang diteliti dapat ditentukan. Metode penelitian dibagi menjadi 3 dimensi penting, antaranya 1. Pendekatan penelitian yang diadopsi sebagai desain penelitian. 2. Pendekatan untuk mengumpulkan data. 3. Proses analisis data. Lanjut. Dan ini adalah contoh metode penelitian. Ya. Dan akan diteruskan oleh Mas Elton. Hasil penelitian berisi uraian dan penjelasan tentang hasil dari proses penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabulasi data, analisis, dan evaluasi terhadap data yang disajikan. Pembahasan hasil analisis dengan menerapkan metode perbandingan, persamaan grafik, gambar, dan tabel. Lanjut. Berikut contoh hasil penelitian. Bisa dilihat. Penutup. Bagian penutup suatu karya tulis berisi simpulan dan saran. Yang dimaksud dengan simpulan adalah proses atau kalimat yang disampaikan yang disaringkan dari beberapa premis atau ide pemikiran dengan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. Sementara itu, saran merupakan sebuah solusi yang dimaksud untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
Saran yang dikemukakan hendaknya bersifat membangun, mendidik, objektif, dan sesuai dengan topik yang dibahas. Lanjut. Berikut contoh penutup pada karya ilmiah. Bisa dilihat. Bagian penunjang. 1. Daftar pustaka. 2. Lampiran. 3. Daftar tabel. 1. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah dan isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dan berkarya. Keberadaan daftar pustaka sangat penting guna menunjukkan bahwa tulisan atau karya ilmiah tidak hanya dibuat berdasarkan pemikiran orisinal seorang penulis yang penulisannya saja, tetapi juga mendapatkan rujukan yang banyak dan berbagai pemikiran orang-orang lain. Daftar pustaka juga digunakan sebagai ucapan terima kasih untuk penimbangan data penelitian. Lanjut. Berikut contoh daftar pustaka. Bisa dilihat. Dua, lampiran. Lampiran dalam makalah merupakan bagian dalam makalah yang bersih hal-hal pendukung berkaitan dengan pembahasan dalam makalah. Bentuk lampiran dalam penelitian merupakan gambar atau foto, indeks atau glosarium, bangan, tabel, atau skema. Lanjut. Berikut contoh lampiran jenis global. Bisa dilihat. Tiga, daftar tabel. Daftar tabel adalah kumpulan beberapa aturan tabel yang menunjukkan pembuatan tulisan karya ilmiah. Karangan daftar tabel adalah rincian tabel yang berdasarkan di halaman tersendiri, terletak sebelum bab 1 dalam suatu penelitian. Di dalamnya memuat nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman letak tabel berada. Lanjut. Berikut contoh daftar tabel. Bisa dilihat. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Mas, izin bertanya. Ya, Mas. Apa perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi? Tolong jelaskan. Terima kasih, Mas. Ya, baik. Sebentar, Mas. Kalau skripsi itu biasanya dibuat untuk anak S1, Mas. Biasanya digunakan untuk persyaratkan akhir pendidikan akademisi.
Kemudian untuk disertasi itu diperuntukkan bagi mahasiswa S3 atau tugas akhir untuk meraih gelar DR atau doktor. Kemudian untuk tesis adalah untuk S2. Sudah. Baik Mas, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, akan saya tutup. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, bisa ditampilkan slide yang pertama. Gimana, Bu? Bisa ditampilkan slide yang pertama. Yang atas sendiri. Judul, oh ya. judul. Judul. Yang ini, Bu? Bukan judul yang awal. Oh, ya. Cover itu. Sendiri. Sebentar, Bu. Iya. Yang ini, Bu. Terima kasih. Apa kalau kita berbicara sistem itu apa tadi dari penjelasan temasnya Mbak Gita, sistem itu apa? Yang dijelaskan temanmu. Mbak Gita mendengarkan Bu Rani? Iya, Bu. Oke. Kan ini kita kupas satu, kan kita berbicara tentang sistematika karya ilmiah. Sekarang Bu Rani kan sudah dijelaskan oleh temanmu. Sekarang Bu Rani ingin mencoba lagi, apa sih sistem dulu? Sistem itu apa? Kayak tata cara yang dilakukan untuk melakukan sesuatu. Sesuatunya seperti penelitian gitu, Bu. Oke. Penelitian apa? Penelitian karya penelitian terhadap sesuatu untuk mendapatkan hasil untuk karya ilmiah itu. Penelitian untuk mendapatkan hasil karya ilmiah. Seperti itu. Iya. Milih. Hasilnya itu hasil yang seperti apa, Mbak Gita? Seperti makalah, skripsi, tesis. Makalah, skripsi, tesis ya. Oke, terima kasih Mbak Gita. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang sistematika, maka kita akan berbicara tentang susunan atau urutan dalam membuat karya ilmiah. Karya ilmiah tadi sudah dijelaskan oleh Mas Randy dan teman-teman, ada disertasi, ada tesis, ada skripsi, ada proposal, ada biografi, ada autobiografi, ada makalah, dan seterusnya ya. Nah, kalau berbicara sistematika, maka yang harus kalian pahami terlebih dahulu adalah judulnya ya.
Tadi juga teman kalian sudah menjelaskan juga. Ya, jadi judul. Kenapa harus judul? Kalau kita menulis judul abstrak itu kan di akhir ya. Jadi kalau kalian buat disertasi, buat skripsi, buat tesis itu judul terus abstrak itu biasanya kalian tulis di akhir. Tapi di akhir. Tapi kalau di perguruan tinggi itu kan yang pertama yang harus kita setor adalah judul ya. Maka saya akan menjelaskan runtutannya. Jadi judulnya dulu. Nah, sistematika penulisan karya ilmiah yang pertama itu judul. Kenapa? Karena semua karya tulis ilmiah itu pastinya butuh judul. Makanya kalau kita susah lihat skripsi itu pasti ditanya judulnya seperti itu ya. Yang kamu pilih sifatnya itu seperti apa? Judul kalau di skripsi itu maksimal 16 kata ya. Kenapa 16 kata? Karena sifatnya itu harus ringkas, harus komunikatif, harus afirmatif seperti itu. Lalu yang kedua itu harus ada nama dan kedudukan tim pembimbingnya. Sebentar ya. Ya, jadi nama dan kedudukan tim pembimbingnya itu juga kalian harus tulis, tetapi ketika kalian menjadi membuat sebuah skripsi, ini kan masih tingkat 2 ya, maksudnya masih semester 2, maka kamu itu harus tahu pembimbingmu itu seperti siapa saja. Tim pembimbing itu kan ada pembimbing 1, ada pembimbing 2. Lah itu kamu harus paham. Kenapa? Karena tim pembimbingmu ini nanti yang akan membantu kalian, membimbing kalian, mengarahkan kalian seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga, keaslian. Kalau zaman dulu tahun berapa ya? Tahun 2000 ke bawah mungkin keasliannya itu tidak bisa dicek ya. Bisa dicek tapi di universitas-universitas yang sudah bonafit. Kenapa? Karena Turnitin dan lain sebagainya itu masih mahal ya. Tetapi di tahun 2000 sekarang kampus kita pun sudah punya namanya alat pengecek keaslian namanya Turnitin ya. Harganya mahal kita tapi punya ya. Turnitin itu 1 tahunnya yang asli, Unim punya yang asli itu 100 juta sekian. Dan kita punya itulah. Tidak boleh kita lewati, tidak boleh kita remehkan seperti itu ya. Tidak boleh kita remehkan. Kenapa? Karena oke, nggih. Ya, jadi seperti itu. Jadi karyamu itu tidak boleh hasil jiplakan atau hasil plagiasi, ya. Jadi harus sudah ada. Lalu yang keempat ada kata pengantar. Saya langsung berikan contoh skripsi saja ya. Skripsi, disertasi maupun tesis itu sama sebenarnya. Kalau itu prosesnya. Jadi ketika kalian mau membuat skripsi, kalian harus tentukan judul kalian dulu. Kalau kalian menulis karya ilmiah yang nyata, maksudnya bukan skripsi, tesis, disertasi itu judul abstrak itu terakhir. Tapi ketika kita berbicara tentang skripsi, disertasi yang awal adalah judul. Kenapa pokok judulnya dulu? Dari judul itu, maka kalian akan punya wawasan, oh ini saya mau melakukan observasi ini, oh ini loh target saya, seperti itu. Nah, kita lanjut ya ke yang berikutnya ada kata pengantar. Kata pengantar ini kita maksudnya sudah tidak asing ya, kalau membuat apapun kan pasti ada kata pengantarnya. Nah, kata pengantar itu dari yang atas dulu, dari Pak Rektor, setelah Pak Rektor turun ke
wakil rektor bisa, setelah itu turun ke dekan, ke kaprodi, ke dosen pembimbing, dosen yang lainnya, terus orang tua, teman, dan seterusnya. Itu pasti ada ya. Karena kata pengantar ini memberikan juga sedikit gambaran tentang penelitian yang kamu lakukan ya. Kamu objeknya apa? Terus di samping itu di situ juga digunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada siapa? Kepada pihak-pihak yang membantu di dalam penelitian kita seperti itu. Bu, pacarku ikut membantu ya, tulis saja namanya, nggak usah malu kayak gitu ya. Ya kan biasanya kalau kalian skripsi terus dibantu pacarnya ya nggak apa-apa, ditulis nama pacarnya. Orang-orang yang membantu kita seperti itu. Membantu itu tidak harus dengan ikut bekerja, ya, membantu finansial, membantu pikiran, membantu semangat, itu kan juga membantu memotivasi dan lain sebagainya kayak gitu. Lalu setelah itu baru kalian menentukan namanya sistematika tentang abstrak ya. Untuk apa? Untuk memberikan gambar